Anda saya tangkap. Kalau saya apa, Pak? Anda terbukti membuat faktur pajak fiktif. Ayo ke saya ke kantor. Iya, Pak. Ayo, Pak, tunggu, Pak. ayo, Pak, ayo, Kak. ayo. Nah, nggak mau kan mengalami kasus seperti ini? Istilah faktur pajak fiktif dikenal juga sebagai faktur pajak yang tidak sah. Menurut Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor 132/PJ/2010, faktur pajak yang tidak sah adalah faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan juga faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi apa sih faktur pajak itu? Biar lebih paham, yuk kita langsung aja pindah ke kelas. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Artinya, ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Jadi perlu diingat bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan telah dikenai nilai pajak selain harga pokoknya. Lalu, kenapa sih harus ada faktur pajak? Fungsi dari adanya faktur pajak adalah untuk perhitungan apakah pengusaha telah kelebihan atau bahkan kekurangan dalam membayar pajak. Perhitungan sederhananya adalah PPN masukan akan dikurangi oleh PPN keluaran, yang jika PPN masukannya lebih tinggi daripada PPN keluarannya, berarti pengusaha tersebut mempunyai pajak yang terhutang yang harus dilunasi melalui bank persepsi. Namun sebaliknya, jika PPN keluarannya lebih tinggi daripada PPN masukannya, berarti pengusaha tersebut telah kelebihan dalam membayar pajak, yang atas kelebihannya tersebut dapat dikompensasikan dalam perhitungan pajak bulan depan atau dilakukan restitusi, yaitu pengembalian kelebihan membayar pajak pada akhir tahun. Tindakan tersebut sebenarnya sah saja dan merupakan mekanisme normal sistem pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia. Namun, jika faktur pajaknya fiktif atau tidak sah, tindakan tersebut masuk ke dalam tindakan fraud atau korupsi. Dari celah inilah muncul banyak kasus faktur pajak fiktif seperti contoh yang ada di awal video ini. Sebagai contoh, PT X melakukan penjualan sebesar 15 miliar rupiah pada bulan Maret 2020. Dan dalam periode yang sama pula, PT X melakukan pembelian sebesar 10 miliar rupiah. PPN yang dipungut pada saat penjualan adalah 10% dari 15 miliar rupiah, yaitu 1,5 miliar rupiah. Bagi PT X, pajak tersebut adalah pajak keluaran. Sementara itu, jika seluruh pembeliannya dikenai pajak, maka pajak yang telah dibayarkan oleh PT X adalah 10% dari 10 miliar rupiah, yaitu 1 miliar rupiah. Bagi PT X, pajak tersebut adalah pajak masukan. Selisih pajak keluaran akan dikurangi oleh pajak masukan, yang nantinya selisih tersebut adalah nilai yang harus disetor ke kas negara. Dalam kasus PT X ini, selisihnya adalah 0,5 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara. Adapun fungsi dari faktur pajak adalah sebagai bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, serta pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan kesalahan dalam pengisian, PKP dapat membetulkannya. Jika tidak dibetulkan, akan merugikan PKP pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Kerugian lainnya, PKP bisa dianggap memanipulasi data secara sengaja guna menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut dapat diganjar sanksi administratif hingga pidana. Nah, ternyata faktur pajak nggak cuma memiliki satu jenis nih. Ada beberapa faktur pajak yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada faktur pajak keluaran, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak ketika menjual suatu barang atau jasa kena pajak. Yang kedua, ada faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan pengusaha kena pajak ketika melakukan pembelian dari pengusaha lainnya. Yang ketiga, ada faktur pajak pengganti, yaitu penggantian faktur pajak yang telah terbit sebelumnya karena ada kesalahan pengisian data. Yang keempat, faktur pajak gabungan, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi penyerahan barang kena pajak yang wujudnya tidak berubah-ubah selama 1 bulan. Yang kelima, ada faktur pajak digunggung, adalah faktur pajak yang tidak diisi oleh pembeli, melainkan pengusaha yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Yang keenam, ada faktur pajak cacat, yaitu faktur pajak yang tidak diisi secara jelas
lengkap, benar, dan atau tidak ditandatangani juga termasuk ke dalam kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Dan yang ketujuh, ada faktur pajak batal. Adalah faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Setiap faktur pajak memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Sebagai pengusaha kena pajak, kita harus memahami hal tersebut dengan baik. Atau jika tidak, kita harus memiliki konsultan pajak agar dapat melakukan transaksi jual-beli BKP. Adapun dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon seluler, dan lain sebagainya. Nah, dari kasus yang kita bahas tadi terkait kasus faktur pajak fiktif, ternyata ada kaitannya nih dengan faktur pajak elektronik. Sistem faktur pajak elektronik sendiri sudah diterapkan secara nasional mulai tanggal 1 Juli 2016. Sistem ini memungkinkan pengusaha membuat faktur secara online sehingga akurasi informasinya lebih terjamin. DJP juga telah menyediakan kanal untuk membuat faktur pajak online atau disebut e-faktur, sehingga bisa digunakan oleh PKP untuk digunakan dalam transaksi yang dilakukannya. Berikut beberapa peraturan terkait e-faktur beserta penjelasannya. Jadi, e-faktur ini merupakan solusi yang diciptakan pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak oleh PKP. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu faktur pajak dan bagaimana perannya? Warga negara yang baik adalah warga yang paham dan taat pada aturan negara. Salah satunya adalah taat aturan pajak. Karena pajak merupakan sumber utama pemasukan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh pemasukan negara. Maka dari itu, pajak disebut sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Tanpa pajak, sebagian kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Orang bijak taat pajak.